Okay. Hey guys, how are you doing? So in this part, we're gonna talk about how to publish our book, how to publish a book, how to get your book published. Maybe Ninanda, you can share your experiences. Oke, Hmm. jadi halo semuanya. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi kalau saya pribadi sendiri eh, untuk pengalaman menerbitkan buku itu masih belum ya, karena kita masih masih di tahap bikin draft buku ya. Tapi pengalaman kita sebagai pembaca buku ya, yang pertama, yang kedua adalah pengamat tentang dunia perbukuan ya. Itu kita ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kita bagikan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau menerbitkan buku, itu kalau dari saya, pertanyaan besarnya itu ada dua yang harus dijawab. Ya, misalkan kita mau menerbitkan buku. Ya, jadi yang pertama, pertanyaannya adalah jenis buku apa yang mau kita terbitkan. Ya, jadi untuk jenis buku, maksudnya itu adalah apakah buku kita nanti itu adalah bentuknya buku fisik, ya, atau apakah bentuknya buku digital, ya, jadi semacam e-book seperti itu. Jadi itu yang harus dijawab dulu, ya, jenis bukunya buku cetak atau buku digital seperti itu, karena masing-masing itu nanti akan ada plus minusnya, ya, buku fisik sama buku digital. Kemudian yang kedua itu adalah jalur distribusinya. Ya, kita mau buku kita itu dirilis lewat jalur apa. Nah, ini ada beberapa alternatif ya yang saya pernah tahu, saya pernah lihat sendiri. Yang pertama itu kita menggunakan jalur penerbit. Ya, penerbit misalkan penerbit besar yang pernah yang mungkin kita tahu seperti misalkan penerbit besar yang logonya huruf G itu. Nah, itu atau mungkin penerbit-penerbit besar yang lain. Ya, itu bisa. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak menggunakan penerbit besar, karena biasanya penerbit besar itu punya syarat yang cukup banyak atau cukup strict ya, supaya buku kita bisa diterbitkan. Itu kita bisa menggunakan jalur istilahnya itu penerbit indie, ya. Jadi penerbit-penerbit yang lebih kecil skalanya dan mereka juga bisa ngerilis dengan ketentuan yang relatif lebih mudah. Seperti misalkan untuk jumlah eksemplar yang harus dicetak ya. Kalau penerbit besar mungkin itu harus besar ya, volumenya harus besar, bukunya mungkin juga harus tebal seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan penerbit indie itu kita bisa lebih ini ya, lebih mudah ya. Jadi untuk terkait syarat-syarat penerbitannya itu bisa lebih mudah. Itu juga kita bisa menggunakan jalur itu, penerbit indie. Nah, terus yang ketiga ya, ini yang versi DIY ya, alias kita terbitkan sendiri atau kita cetak sendiri. Nah, itu sebenarnya juga bisa ya, mau itu untuk buku fisik ataupun untuk buku digital. Itu bisa kita terbitkan sendiri ya, yang tentunya semuanya itu masing-masing jalur tadi punya eh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi pertanyaan besarnya itu ada dua, mau dicetak dalam bentuk apa, fisik atau digital. Yang kedua itu lewat jalur apa ya, itu mungkin yang nanti yang bisa kita bahas ya. Jadi silakan mau dibahas dari yang mana dulu nih, nanti sambil saya coba ceritakan ya tentang Hmm. pengalaman dan yang kita tahu tentang bagaimana ketika orang-orang menerbitkan buku lewat cara-cara tadi ya, terutama untuk buku-buku lokal kita ya, seperti itu. Silakan. Mulai yang digital dulu aja. Oke, baik, jadi mulai dari kita menerbitkan buku yang bentuknya digital ya. Jadi kalau mau menerbitkan buku secara digital, ini kalau menurut saya pribadi adalah cara yang paling mudah, ya. Cara paling mudah kita sebagai katakanlah sebagai penulis, ya, kalau mau mulai menerbitkan buku, ya. Jadi karena kalau menerbitkan buku secara digital itu nanti ada tahap produksi yang bisa kita skip, ya, dibandingkan dengan penulisan buku secara konvensional atau secara fisik, ya. Terutama di bagian percetakan ya. Jadi buku digital itu kan dia tidak perlu sampai di tahap percetakan karena percetakan dan distribusinya itu berbeda ya. Jadi kalau menulis buku itu kan dia kita punya tahapan yang kurang lebih sama ya, mau buku fisik atau buku digital ya. Jadi untuk tahapan yang sama itu kita nulis dulu naskahnya ya. Jadi kalau buku saya menggunakan istilah namanya naskah ya.
Jadi kalau kita bikin buku, kita itu perlu nulis dulu naskahnya itu kita tulis ya, kita tulis naskah sudah jadi. Nah, setelah naskah jadi itu nanti kita perlu edit ya. Naskah itu kita perlu edit. Nah, edit naskah ini kita bisa lakukan sendiri ya, atau kita bisa menggunakan jasa ya. Jadi ada bagian proofread ya, atau bagian QC ya. Ini tergantung kita mau menerbitkan bukunya nanti secara apa, itu nanti naskahnya bisa diedit eh, oleh siapa ya. Kita edit sendiri atau kita menggunakan bantuan ya. Karena ngedit naskah dan menulis naskah ini skill yang berbeda ya. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman itu eh, sebagai ini ya, editor naskah juga ya, editor naskah untuk majalah ya. Jadi saya punya kontributor penulis ya, majalahnya, kontributor penulis. Kemudian yang saya lakukan adalah saya ngedit naskahnya sebelum saya kirim ke bagian tim yang nanti ngurusi layout naskah ya. Karena bukunya itu majalahnya itu kan dia punya halaman ya. Halamannya itu kan dia punya batasan seberapa banyak konten yang bisa dimasukkan ke dalam majalahnya. Sehingga setelah kalau bukunya itu dicetak ya, itu nanti kita ada aktivitas menyusun layout naskah juga seperti itu. Ya, jadi yang pertama kita lakukan nulis, yang kedua kita ngedit. Nah, setelah ngedit itu nanti untuk buku digital ya, kita ngomong buku digital dulu, kita sesimpel nanti perlu ya desain sampul ya, kita perlu cover. Mau sesimpel apapun, cuman berbasis tulisan aja atau ada gambar ilustrasinya silahkan. Ya nanti ada desain sampul covernya. Jadi cover itu depan belakang. Ya biasanya depan belakang untuk buku digital, depan belakang. Kalau buku cetak itu nanti ada depan belakang sama samping. Ya sama samping seperti itu. Terus sama layout naskah. Jadi sebenarnya untuk buku cetak atau buku fisik itu untuk layout naskah itu sebenarnya ada, cuman mungkin untuk digital itu relatif lebih fleksibel ya. Karena untuk buku digital itu kan ukuran halaman itu bebas. Ya, kita mau bikin ukuran halamannya kecil-kecil itu bebas. Kita mau bikin teksnya besar-besar, ya. Jadi satu halaman itu teksnya besar itu bisa. Tapi kalau untuk buku cetak, nah ini aturannya lebih strict. Jadi buku cetak itu biasanya itu dia punya aturan tentang font yang digunakan. Untuk judulnya, untuk paragrafnya, itu ada aturan ukuran fontnya. Kemudian nanti setelah kita nulis dan ngedit naskah, itu nanti ada layoutnya. Ya, kita perlu melakukan layouting juga. Nah, layouting ini kalau kita kerjakan sendiri itu bisa, tapi kalau kita punya tim penerbit atau kerja di tim penerbit, biasanya untuk layouting itu kita serahkan ke bagian layouting sama desain seperti itu. Jadi mereka yang ngatur. Pokoknya bagian yang nulis ada sendiri, tugasnya itu cuma nulis ya, atau keahlian mereka itu cuma nulis ya, seperti itu. Jadi kadang itu tulisan mereka itu banyak ya, tulisan mereka itu bagus ya secara konten, tetapi secara eh, kualitas naskah ya itu masih perlu banyak perbaikan. Seperti misalkan penulisan kata yang nggak baku, kemudian ada typo di sana sini, ya kemudian eh, ini juga di antara kendala itu adalah ketika kita menggunakan huruf non Latin, ya seperti itu. Jadi misalkan kita masukkan quote ya, quote dalam bahasa Mandarin misalkan atau dalam bahasa Jepang, ya itu mungkin di komputernya penulis itu karakternya muncul. Tapi ketika kita edit naskahnya, bisa jadi itu karakternya itu muncul cuma kotak-kotak. Nah, itu diantara challenge-nya kita sebagai editor naskah. Nah, itu diantara yang pernah kita temui ya, seperti itu. Terus nggak ada layouting tata letak, dibikin paragraf berapa paragraf ini eh, ngaturnya gimana, itu juga nggak ada layouting. Jadi yang nulis itu kadang itu ada yang seperti itu. Mereka eh, keahlian mereka, spesialisasi mereka adalah di nulis. Ya, tapi untuk editing dan lainnya itu eh, nggak fokus di situ. Sehingga ada bagian editor sendiri, ada yang bagian layouting sendiri. Jadi itu ya. Jadi kita sudah bisa nulis buku untuk digital, kemudian kita edit, ya, kemudian kita layout. Ya, kalau untuk digital itu layoutnya mungkin lebih fleksibel ya. Layoutnya fleksibel, kemudian untuk teksnya ukuran juga fleksibel. Nah, kalau sudah itu secara umum kita sudah hampir selesai ya, karena buku kita itu secara draft sudah jadi, kita punya cover ya, kita punya mungkin semacam daftar isi misal mau kita buat ya, kita sudah ada layoutnya, sudah ada isinya, itu sudah siap, tinggal kita mau
publish. Nah, publishnya gimana? Tadi kan kita punya tiga cara ya. Jadi misalkan mau lewat penerbit, ya misalkan penerbit besar, ya draft itu kita kirim ke mereka. Ya nanti mereka yang menentukan apakah naskah ini layak atau enggak untuk diterbitkan. Nah itu nanti kita akan melewati serangkaian proses kalau penerbit besar. Ya karena biasanya standar mereka itu ada. Ya kalau mau naskah yang yang bisa dikirim itu ada formatnya, ya judulnya, kategorinya, kontennya, kemudian ketentuan teknis seputar penerbitan dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk termasuk biaya ya mungkin ya. Misalkan ini diurus ISBN-nya atau enggak seperti itu. Nah, kalau penerbit indie ya kurang lebih sama seperti penerbit besar ya, tapi biasanya itu lebih fleksibel ya dari sisi persyaratan seperti itu. Karena penerbit indie itu fokus mereka itu eh, bukan di profit ya. Ya, profit memang hal yang mereka pikirkan ya, tapi itu bukan satu-satunya. Biasanya penerbit indie itu lebih fokus ke mereka pingin pengalaman, ngasih pengalaman ke penulis gini loh, kalau menerbitkan buku itu nanti kamu akan melewati tahap ini dan ini, seperti itu. Jadi biasanya fokusnya di situ. Jadi banyak penulis yang mungkin baru pertama kali menerbitkan buku itu mereka menerbitkan lewat jalur indie. Nah, ini kebetulan di Surabaya itu saya pernah ketemu salah satu seorang pegiat ya, anggota komunitas ya. Itu dia punya hobi ya di bidang tertentu, itu dia bikin buku lewat jalur indie ya, jadi nggak lewat penerbit besar, dia lewat jalur indie, dia nge-share apa namanya, semacam apa ya, wawasan lah, wawasan eh, tentang pengetahuan dia di bidang dia di hobinya dia itu, dan dia bisa menerbitkan sampai 2 jilid buku ya. Jadi ada jilid pertama ya tentang apa ya namanya, kalau dia istilahkan itu sisik melik ya, sisik melik tentang kehidupan eh, yang dia tahu seperti itu. Jadi yang volume pertama, jilid pertama itu saya hadir di acara peluncurannya, dan saya beli bukunya. Beli bukunya bukan di dia langsung, tapi di toko buku. Ya, jadi itu jadi eh, pembuktian kalau lewat penerbit indie itu juga bisa loh buku kita itu masuk toko dan dicari di toko-toko buku seperti itu. Jadi kalau di penerbit indie itu lebih fleksibel ya, dari mungkin persyaratan untuk rilis naskahnya sampai di distribusinya. Tapi kalau penerbit besar itu biasanya syaratnya lebih lebih banyak, lebih ketat seperti itu. Itu penerbit indie. Terus sama juga mungkin untuk buku digital ya. Kita ngomong digital dulu. Untuk buku digital mungkin ya saluran distribusinya nggak lewat toko buku, tapi lewat semacam mungkin marketplace ya. Seperti itu. Nanti bukunya dirilis lewat marketplace. Nah, kalau cetak sendiri gimana? Nah, kalau cetak sendiri itu prosesnya sama, bedanya adalah semua proses itu kita lakukan sendiri seperti itu. Jadi misalkan untuk penerbitan ya, kita sudah selesai bikin, nulis, ngedit, bikin sampul, ngatur layout, sudah kita rilis sendiri. Sesimpel misalkan kita punya website atau kita punya blog, ya udah kita rilis di situ. Atau kalau nggak punya itu semua, kita punya medsos, ya kita rilisnya di medsos kita sendiri, gitu. Kita rilis di medsos kita sendiri, sambil kita nanti bikin saluran distribusi. Gimana caranya orang itu bisa mendapatkan buku kita? Apakah kalau mau dapatkan bukunya itu tinggal langsung klik link download, nanti bisa download bukunya, atau apakah harus ngirim email dulu ya supaya kita bisa dapat database orang yang tertarik, kemudian kita kirim bukunya lewat email juga, atau gimana? Itu kita kalau ngomong saluran distribusi. Nah, itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk eh, buku digital seperti itu. Gimana? Ada yang dibingungkan nggak? Enggak sih, udah jelasin. Oke. Kalau yang buku fisik ini, Oke ya. Kalau untuk yang buku fisik, ya, untuk buku fisik itu proses yang sama itu satu dinulis, ya, nulisnya sama, buku fisik digital. Kemudian yang kedua ngedit naskah itu sama, ya. Jadi naskahnya itu diedit dari tipe, kemudian karakter yang nggak muncul, itu pasti harus dikerjakan seperti itu. Kemudian eh, untuk desain cover sama layout itu juga jelas, ya. Bahkan ini juga termasuk wajib ya. Jadi kalau buku apa namanya digital, mungkin covernya itu kita bisa semacam bikin kasih teks aja gitu. Jadi judulnya pakai huruf kapital semua, terus nanti penulisnya siapa, tahun berapa selesai. Tapi kalau buku cetak ya,
itu desain cover itu ya bisa jadi aturannya lebih banyak ya seperti informasi yang harus dimunculkan itu apa seperti itu. Terus layout. Nah, layout ini juga sangat penting. Kenapa? Karena buku ini nanti akan dicetak. Sehingga itu harus terjawab dulu. Ini dicetak ukuran berapa nih? Ukuran A4 ya, ukuran A5, ukuran B5, ukuran berapa? Itu harus jelas ukurannya. Ya, karena ukuran halaman itu nanti pengaruh di layout ya, layout naskahnya sama jumlah halamannya. Bisa jadi eh, draft naskah kita itu ditulis di eh, halaman ya, di ukuran halaman A4. Tapi ketika nanti diterbitkan dengan ukuran halaman A5. Sehingga kan layoutnya itu pasti berubah gitu. Sehingga layout itu harus dikerjakan. Kemudian desain sampul itu nanti ada depan, belakang, sama samping. Ya, sehingga kalau ditaruh di rak buku ya, dari samping itu kan tetap ada tulisannya. Nah, kalau kalau buku cetak itu seperti itu desain sampulnya. Kalau buku digital kan kita nggak seribet itu. Bahkan cuman cover aja cukup ya, nggak perlu yang belakang juga seperti itu. Nah, terus di buku cetak itu opsional ini ya. Ini kalau dari saya opsional itu ada namanya ISBN. Nah, itu jadi semacam serial number untuk buku. Nah, jadi itu kita juga ada. Jadi kalau di buku cetak itu ada, tapi ini sifatnya opsional. Seperti itu. Jadi eh, ISBN atau kalau di lokal itu saya lupa istilahnya. Kalau nggak salah itu KDT, katalog dalam terbitan. Ya, jadi ada semacam itu. Jadi untuk penanda bahwa buku ini itu tercatat, ya, mau itu secara internasional atau secara nasional. Ini opsional aja sih kalau untuk buku cetak, tergantung dari tujuan kita. Seperti itu. Jadi sudah cetak itu ISBN membuat ISBN atau semacam ID lah, ID untuk bukunya. Terus nah proses cetak. Nah, proses cetak ini bisa bervariasi ya, tergantung dari jalur jalur rilis kita tadi. Kalau kita lewat penerbit besar, ya nanti proses cetak itu dihandle mereka semua. Ya, mereka mau cetak berapa eksemplar ya tergantung mereka dan kesepakatan dengan kita gimana. Ya, gitu. Mereka cetak eh, cetakan pertama misalkan 1.000 eksemplar ya, karena penerbit besar, yaitu mereka sangat bisa melakukan itu. Atau misalkan untuk rilis itu eh, dicetaknya tergantung dari kita. Kita eh, mau mencetak berapa ya. Karena misalkan biaya cetak ada yang kita tanggung juga. Nah, itu bisa jadi juga seperti itu ya. Itu untuk nyetak buku kalau lewat ini ya, apa namanya tadi? Penerbit besar. Nah, kalau penerbit indie mencetak buku ini bisa lebih fleksibel ya. Nggak harus banyak, bisa mungkin sesimpel kita nyetak ya 100 lah gitu. Jadi untuk apa namanya kuota minimum di percetakannya ya. Jadi percetakannya kalau bikin buku berapa ya penerbitnya ngikut gitu. Misalkan minimal 100 ya berarti dari penerbitnya nanti mensyaratkan ini nanti akan dicetak 100 gitu untuk setiap kali cetakan ya gitu seperti itu. Nah, selesai cetak, nah itu nanti lanjut ke bagian promosi ya promosi atau mungkin penjualan misalkan bukunya dijual. Nah, ini enaknya kalau pakai penerbit, ya kita dibantu dari sisi promosi ya. Mau itu penerbit besar atau penerbit indie. Karena mereka kan pasti punya punya jejaring ya, jejaring. Ya mungkin sesama penerbit atau mungkin sesama penulis seperti itu. Jadi mereka bisa bantu kita untuk promosi bukunya. Kalau kita lewat jalur ini kan, ya kita nulis sendiri, kita ngedit sendiri, cetak sendiri, ya, termasuk untuk promosi atau jualan, ya kita promosi sendiri, jualan sendiri, gitu. Ya alternatifnya, kalau kita lewat jalur indie dan kita memang niatnya jualan, mungkin kita bisa pakai jasa namanya affiliate, ya, gitu. Kita bisa bikin program affiliate. Jadi kalau ada yang mau jualkan buku kita, silahkan. Nanti ada komisi untuk setiap penjualan. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menerbitkan buku cetak. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Oh, jadi walaupun itu digital, berarti kita harus ngikutin pakemnya, misalnya term and condition dari website tersebut gitu. Enggak sih. Jadi kalau untuk buku digital, buatku itu lebih fleksibel ya. Buku digital itu lebih fleksibel.
ya. Jadi kalau ada pakem dan standar itu biasanya itu karena terkait target ya. Target Hmm. atau tujuan mereka menerbitkan buku ya gitu. Jadi misalkan mereka menerbitkan lewat penerbit besar atau penerbit indie ya, itu biasanya kan memang ada syarat dan ketentuan ya dari penerbitnya. Nah, itu yang kita ikuti. Itu yang kemudian jadi pakem. Tapi misalkan kita mau bikin buku atau rilis buku secara indie, ya bebas terserah kita gitu. Cuman ya nanti ya dengan plus minusnya ya kalau kita rilis buku dengan standar atau ketentuan yang eh, terserah kita, ya berarti nanti kalau ada tanggapan-tanggapan terkait bukunya itu ya ya kita harus ya terima juga seperti itu. Misalkan buku kita nggak terdaftar ya di ISBN atau di KDT tadi misalkan, ya nggak apa-apa karena memang kita nggak mendaftarkan ke situ. Tujuan kita nggak ingin buku kita terdaftar. Kita sesimpel misalkan kita cuma pengen sharing kok gitu loh. Ini adalah buku sharingku tentang masalah misalkan di aku ini adalah sharing tentang teknologi ya, pengalamanku dalam membangun software misalkan. Ini loh tips-tipsnya kalau mau bikin software. Ini loh tips-tipsnya kalau mau mulai belajar ya gimana caranya bikin software seperti itu.